wabarakatuh. Salam kenal kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Robin. Kali ini merupakan video pertama saya di channel Robin Samahdar. Pada saat ini saya akan membagikan informasi bagaimana cara mengimpor barang dari Cina menggunakan aplikasi Alibaba atau menggunakan web dari alibaba.com tanpa menggunakan perantara grup impor secara berbayar atau secara mandiri. Baik, langsung saja. Ini tampilan dari web alibaba.com. Untuk mencari produk, kita bisa menggunakan foto ataupun menggunakan kata kunci. Ini kurang lebih sama seperti di Shopee. Jadi untuk mencari produk itu sendiri, kebetulan untuk saya ini akan menggunakan foto yang telah saya dapat atau yang setelah saya ambil dari Shopee. Kita langsung cek di sini, search by image. Ini upload image. Ini foto. Jadi saya akan mencari tempat makan bayi yang berbahan dari silikon. Ini dia lagi proses. Oke. Nah, ini tampilan beberapa produknya sesuai dengan foto yang kita inginkan tadi. Jadi kita cek spesifikasinya seperti yang kita mau, dari segi modelnya seperti apa, bahannya seperti apa, lalu dia dalam satu setnya ada berapa pieces. Karena untuk ini kan saya tadi mencari tempat makan bayi berbentuk silikon, jadi dia ada 3 pieces untuk satu setnya. Ini rata-rata 3 pieces, ada sendok, ada mangkuk, ada bibnya atau celemeknya. Oke. Setelah kita dapat spesifikasinya seperti yang kita mau, langsung saja kita cek perusahaannya. Ini untuk perusahaannya dia seperti ini. Ini kita bisa lihat, ini 13 years, ini maksudnya dia sudah 13 tahun bergabung di Alibaba. Ini ada yang 3 tahun sudah bergabung di Alibaba, ini 3 tahun. Ini 11 tahun, ini 2 tahun. Ini ada logo Alibaba Trade Assurance. Oke, untuk contoh saya akan coba klik yang ini. Nah, jadi setelah dapat spesifikasi produk sesuai dengan yang kita mau, kita sekarang coba cek perusahaannya. Jadi ini tadi yang untuk spesifikasi produknya seperti ini, bisa kita lihat di videonya. Ini sangat lengkap biasanya kalau di Alibaba. Video produknya seperti apa, gambarnya juga biasa dilengkap. Ini banyak sekali gambarnya. Ini bisa kita lihat. Oke, kita akan cek suppliernya. Yang pertama, kita pastikan, ini kita bisa lihat di company profilnya, kita bisa pastikan perusahaan tersebut harus verified. Ini verified supplier. Verified ini maksudnya apa? Dia benar-benar sudah terdaftar atau dia berbayar di sini di Alibaba. Selain dia verified, kita pastikan juga di sini ada Alibaba Trade Assurance. Ini Trade Assurance. Ini maksudnya pembayaran kita terproteksi oleh Alibaba. Jadi pada saat kita akan membeli nanti, kita membayarnya, uangnya tersebut masuk terlebih dahulu ke Alibaba. Ketika barang sampai di kita, baru uangnya masuk di supplier. Jadi dia kurang lebih seperti di Shopee atau di Tokopedia kalau kita belanja di marketplace lokal. Oke, lalu selain dari toko tersebut harus sudah verified, dia harus Trade Assurance, kita juga bisa lihat performa tokonya. Sebentar, kita cek. Ini produk detail, ini transaction. Ini dia total transaksinya, dia ada 2. Untuk produk ini total kuantitinya dia ada 120 set. Total bayarnya dia ada 2. Nah, ini dari Amerika Serikat nih, United States. Ini 20 set, 100 set. Ini 26 bulan 2. Ini tanggal 11 bulan 2 2022. Ini untuk riwayat transaksinya. Saya akan lihatkan sebentar. Dia harusnya di sini muncul.
performa tokonya. Ini spesifikasi produknya, ini spesifikasi produknya, bisa kawan-kawan buka di sini nanti, di scroll ke bawah, spesifikasi produknya. Ini untuk sertifikasinya, ini perusahaannya. Oke, dia nggak muncul, nanti akan saya coba carikan untuk performa tokonya. Oke, setelah kita dapat perusahaannya, kita tadi juga udah dapat produk yang kita cari seperti apa, lalu kita hubungi perusahaannya. Sebentar, saya coba check in, saya belum check in ternyata. Sebentar, kita masuk menggunakan Google. Saya verifikasi terlebih dahulu melalui email saya. Ini jadi dari Alibaba mengirimkan verifikasinya ke email. Oke, sebentar. Ini sudah masuk. Nah, jadi ini untuk tampilan dari pesannya dari Alibaba itu sendiri. Oke. Jadi kemarin saya sudah melakukan transaksi pada tanggal 15 Maret 2022. Sebentar, ini saya tepikan. Jadi ini riwayat pesan-pesan saya di salah satu supplier. Nanti akan saya jelaskan secara detailnya. Jadi untuk di pesan ini sendiri, kawan-kawan pertama pastikan terlebih dahulu, tanyakan kembali ke suppliernya untuk kualifikasi atau spesifikasi produknya. Pastikan terlebih dahulu dalam satu set, misalnya kalau untuk produk ini dia berapa pieces, dia bahannya terdiri dari apa, sesuaikan dengan spesifikasi yang ada di sini tadi. Nih, spesifikasi ini. Sesuaikan dengan ini apakah sama. Kita minta fotokan, kita minta videokan, karena kenapa? Karena ini bisnis dan sifatnya biasa kita jangka panjang. Kita beli di sini, ke depannya mungkin kita bisa beli lagi di sini, dan nominal uangnya juga biasanya lumayan besar, jadi jangan sampai kita kecolongan. Setelah kita benar-benar udah pasti spesifikasi produknya, lalu kita tanyakan MOQ-nya atau minimal order quantity-nya. Berapa, apakah kita bisa membeli satu terlebih dahulu untuk sampel, ataukah kita harus membeli langsung banyak, dengan berapa sih minimal ordernya. Itu kita pastikan. Biasanya sih untuk perusahaan-perusahaan mereka tahu kita biasanya perlu sampel terlebih dahulu, kita bisa membeli satu, cuman dengan catatan biasanya harganya agak lebih mahal daripada kita membeli berdasarkan MOQ-nya mereka. Oke, yang ingin saya sampaikan juga, jadi begini, dia di sini kan udah tercantum harganya. Ini 2 sampai 199 nih, Rp54.991. Kalau untuk 200 piece sampai ke 499 piece atau 499 set nih 53, sampai dia menurun semuanya. Semakin banyak semakin rendah harganya. Yang ingin saya sampaikan adalah harga yang di sini dia ini belum termasuk ke harga final. Ini masih bisa kita nego. Jadi kita negonya itu di sini melalui chat ini. Jadi saya kemarin pada saat membeli lumayan dapat berapa dolar gitu negosiasinya. Jadi lumayan, dari sekian produk yang kita beli harganya bisa turun. Jadi kita nego harganya. Lalu kita pastikan lagi produknya, dia ready stock atau dia make to order, dalam artian dia ketika ada orderan baru dia
membuat produk tersebut. Ketika dia ready stock, pastikan lagi setelah kita melakukan pembayaran, kapan mereka mengirimnya, apakah hari itu juga ataukah dua hari setelah hari tersebut atau hari yang keberapa. Lalu tanya juga alamat perusahaannya atau alamat gudangnya itu di mana. Itu berkaitan dengan pengiriman kita nantinya. Setelah oke, kita dapat harganya, spesifikasi produknya, MOQ-nya, lalu dia ready atau enggak. Kita ke pengiriman. Jadi begini. Untuk pengiriman ada dua sistem. Pengiriman berdasarkan dari Alibaba itu sendiri untuk ekspedisinya, atau pengiriman kita menggunakan forwarder atau perantara dari pihak ekspedisi. Jadi begini sistemnya. Kalau kita langsung menggunakan Alibaba, jadi ekspedisi tersebut dari Cina langsung ke Indonesia ke alamat kita. Jadi biasanya kalau langsung dari Cina itu kita bisanya menggunakan e-paket misalnya. Nanti ke Indonesianya itu akan jadi pos Indonesia. Nanti dari pos Indonesia langsung ke kita. Dan kita kan yang namanya impor ada namanya bea cukai atau pajak. Jadi nanti untuk pengurusan pajaknya ketika barang tersebut atau paket tersebut sampai di rumah kita, nanti dari pihak kurir atau dari pihak jasa ekspedisinya akan memberikan resi atau nota dari tagihan bea cukai. Nanti kita akan bayar ke kurir tersebut. Jadi ada biaya tambahan setelah dari biaya produk, biaya ekspedisi, dan di rumah kita akan membayar biaya pajaknya. Itu yang untuk via langsung dari Alibabanya. Atau yang kedua, kita menggunakan forwarder. Forwarder adalah ekspedisi perantara. Jadi di situ kita nanti perlu alamat gudang forwarder tersebut. Biasanya di Cina itu ada dua alamatnya. Bisa di Wu, maaf kalau saya lupa ini benar atau enggak, nanti saya koreksi, tolong teman-teman koreksi. Dan yang keduanya ada di Guangzhou. Jadi nanti dari si supplier akan mengirimkan ke gudang forwarder tersebut. Jadi untuk sekarang sangat banyak sekali forwarder yang ada di Indonesia, yang gudangnya sangat banyak sekali di Cina. Jadi setelah kita dapat gudangnya, nanti dari pihak supplier ini akan mengirim ke gudang forwardernya. Setelah dikirim ke gudang forwarder, nanti dari forwarder lah. Jadi kita akan komunikasi ke forwardernya. Dari forwarder nanti akan mengirim paket kita ke alamat kita. Nanti itu udah include pajak segala macam. Baik, saya akan lanjutkan lagi penjelasannya. Jadi untuk kesempatan ini, pengalaman saya kemarin, saya menggunakan forwarder. Jadi forwarder yang saya gunakan kemarin itu MNC Cargo nih. Kalian bisa lihat. Sebentar, jaringannya agak lambat. Nah, jadi kemarin saya menggunakan ini Maritim Nusantara Cargo ini. Kenapa saya menggunakan ini? Sebenarnya saya juga kemarin mencari-cari forwarder apa sih, karena memang kita kan sebelumnya merupakan importir yang baru-baru juga ngimpor, jadi hati-hati istilahnya kita mencari yang amanah. Jadi kemarin saya menggunakan ini, dapatnya ini Maritim Nusantara Cargo berdasarkan beberapa rekomendasi dari kawan-kawan juga di YouTube. Ada beberapa yang merekomendasikan ini, saya cek, coba lihat di websitenya. Saya kemarin kontak adminnya, nanti dia langsung ke WA, jadi komunikasi. Saya ngerasa yakin, jadi langsung saya gunakan dia. Jadi untuk ke forwarder ini ada beberapa hal yang harus kita pastikan. Yang pertama, kita pastikan tanyakan biayanya. Jadi dia ada namanya CBM. Dia berapa biayanya per CBM untuk produk-produk tertentu. Jadi kita lihatkan ke pihak supplier, kita ingin mengirim produk ini, berapa CBM-nya, kubik meternya. Untuk detailnya nanti saya akan jelaskan. Jadi untuk yang kemarin saya per kubik meternya dia tuh per CBM-nya kena 5.500.000. Itu maksudnya untuk dimensi 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Jadi saya kemarin cuma 0,1 CBM. 0,1 sekian-sekian. Jadi biayanya sekitaran 10% dari 5.500.000.
Oke, lanjut saja. Lalu kita pastikan alamat gudangnya di mana. Jadi kemarin dia ada di dua alamat, yang salah satunya ada di Guangzhou. Jadi dari pihak supplier saya tanyakan kemarin ternyata lebih dekat ke Guangzhou. Jadi dari pihak supplier mengirim ke alamat yang ada di Guangzhou. Lalu kita minta packing list dan kode marking. Nah, ini akan saya lihatkan di sini sebentar. Jadi begini. Ini yang namanya kode marking. Sebentar. Nah, ini kode marking. MNC Robinsa ini dari supplier yang memberikan ini. Ininya nanti akan diisi nih. Itemnya ini apa-apa barangnya, item numbernya. Biasanya kan produk itu ada number serinya, kuantitinya itu ada berapa jumlahnya, weightnya, beratnya, totalnya berapa. Jadi ini akan diisi dari pihak supplier, nanti akan ditempel di paket kita. Akan ditempel di paket kita. Jadi kalau misalnya kita ada satu paket, ditempel ini satu. Kalau misalnya dua paket, ditempel ini di dua paket. Masing-masing di satu paketnya dan di satu paket yang lainnya. Itu lalu yang kedua yang kita pintakan adalah, sebentar saya harus buka Excel. Yang akan kita pintakan adalah packing listnya. Sebentar, not responding di error. Berat mungkin. Wah, kacau. Sebentar. Kita buka lagi. Sorry, ini non teknis nih. Oke, bisa. Jadi ini kalau kawan-kawan tahu nih boleh kasih tahu ke saya nih. Jadi Excel saya nih error, dia nggak mau dibuka langsung filenya. Jadi harus seperti ini. Video ini materi saya nih. Wait, kok nggak ada? Sebentar. Ini saya bukakan yang ini aja. Jadi ini namanya packing list. Jadi ini nanti kita pintakan ke pihak forwarder. Nanti ini ada item-item yang harus diisi oleh pihak supplier. Jadi ini fungsinya adalah nanti setelah ini diisi dari pihak supplier, kita kirimkan ke pihak forwarder. Jadi nanti pihak forwarder mengeceknya apa-apa saja sih item yang ada di paket kita. Ini nanti akan diisi semua. Ini ada foto produk, model produk, ini nama dalam bahasa Cina-nya, ini dalam bahasa Inggrisnya, ini berapa karton, total kuantitinya, materialnya, harganya, ini ukurannya dari karton tersebut, total CBM-nya, total beratnya, ini seperti ini. Kita suruh isi dari pihak supplier, lalu nanti setelah diisi supplier kita cek lagi, lalu dikirim ke pihak forwarder. Nanti sebagai bahan dari forwarder ini untuk memastikan dari berapa harganya, benar nggak produknya seperti yang kita kasih tahu. Seperti itu. Setelah selesai dan oke, nanti kita melakukan pembayaran. Jadi untuk pembayarannya sendiri kita menggunakan ini sebenarnya pada saat kita chat ini. Jadi kita melakukan pembayarannya, kita minta buatkan draft order. Sebentar, di sini masih ada atau enggak? Jadi kita minta buatkan draft order kepada pihak supplier agar mereka membuatnya, nanti kita koreksi. Kita koreksi benar nggak harganya berapa, lalu jumlahnya berapa, alamat tujuan kita atau alamat tujuan forwarder kita benar apa enggak. Ketika udah benar nanti kita minta oke kan, lalu kita isi nanti. Ada di bagian
pemesanan, seperti kita juga belanja di Shopee maupun di Tokopedia. Untuk pembayarannya dia ada beberapa item cara pembayarannya. Sebentar, saya coba cekkan di sini ya. Pembayaran Alibaba. Sebentar. Ini. Jadi untuk metode pembayaran dia itu terdiri dari 4 metode pembayaran. Ini agak buram ya. Sebentar, ada nggak? Saya cari yang lebih jelasnya. Udah nggak ada. Jadi gini, dia ada menggunakan kartu kredit atau debit card seperti ini, lalu ada menggunakan PayPal, lalu online transfer. Untuk online transfer ini dia biasanya ada negara-negara tertentu, kalau nggak salah saya Indonesia ini masih belum bisa. Lalu ada wire transfer. Ini wire transfer ini maksudnya kita membayar langsung ke bank. Jadi begini, untuk semua atribut pembayaran ini dia ada kena adminnya masing-masing. Kalau untuk menggunakan credit card ini berapa, PayPal ini berapa, online transfer ini berapa, wire transfer ini berapa. Cuman dia nggak terlalu besar, dia berapa persen gitu aja. Jadi kemarin saya melakukan pembayarannya menggunakan PayPal. Jadi kemarin ini pembayaran saya sempat gagal kemarin. Lalu yang keduanya dia baru berhasil. Ini saya lihatkan ke kawan-kawan di tanggal 15 Maret kemarin. Ini payment pilot. Lalu ini yang berhasilnya. Belanja saya $258. Oke, lanjut. Setelah melakukan pembayaran, nanti kita minta bukti pengiriman kalau si supplier sudah mengirimkan ke gudang yang ada di Cina. Ini dia bukti pengirimannya. Ini ekspedisi lokal yang ada di Cina. Ini resinya. Bisa kawan-kawan cek nanti di websitenya ini, di website ini. Oke, setelah dia melakukan pengiriman, ternyata nggak lama. Begini, saya lupa kasih tahu. Jadi saya melakukan pembayaran di 15 Maret, namun dia pengirimannya di 28 Maret. Jadi pada saat itu terjadi peningkatan COVID lagi di Cina. Ini dia kirim ini, jadi dia baru bisa melakukan pengiriman setelah 20 Maret 2022. Jadi dia mengirim pada tanggal 28 Maret dan barang sampai di gudang Guangzhou Cina itu di tanggal 29 Maret. Ini saya lihatkan buktinya sebentar. Ini barang sampai di gudang Cina ini seperti ini. Jadi dari pihak forwarder mengirimkan foto kita, jadi kita chat forwardernya. Ini ya, jadi ada 2 paket saya kemarin. Ini yang tadi packing list yang telah diisi. Ini packing list. Ini bukti tadi dari pihak ekspedisi lokal Cina. Oke, lalu kita juga pintakan ini. Ini bukti penerimaan barang di gudang yang ada di Cina. Jadi ini atas nama kode markingnya MNC Robinsa. Ini nomor serinya, ini ada 2 paket, 2 box, ini masing-masing dimensinya segini. Ini tanggal 22 bulan tanggal 29 bulan 3 2022. Oke, lalu setelah ini dia akan melakukan loading barang ke kontainer. Jadi kemarin langsung lalu sampai di Jakarta itu tanggal 21 bulan 4. Jadi dari gudang itu 29 bulan Maret dan sampai di Jakarta itu 21 bulan 4. Sebentar, saya cekkan lagi. Setelah sampai di Jakarta, dia nanti memberikan ini invoice tagihannya. Jadi untuk forwarder itu sendiri dia sistemnya COD. Jadi setelah sampai di tujuan baru bayar. Karena saya kemarin pengirimannya ke Pontianak, jadi pada saat sampai di Jakarta dia nggak bisa ngirim langsung ke Pontianak karena dia sampai di Jakarta, lalu dia carikan ekspedisi lokal untuk mengirim ke Pontianak. Jadi yang kawan-kawan yang lokasinya nggak di Jakarta, jadi nanti bisa minta rekomendasikan dari pihak forwardernya untuk ekspedisinya, biar lebih cari aman aja sih. Jadi saya kemarin minta carikan mereka untuk mencarinya. Jadi mereka kemarin merekomendasikan Central Cargo.
Nah, jadi ini saya akan jelaskan lebih dahulu. Ini tagihan saya, ini berdasarkan kualitinya kemarin ada 2 box, totalnya ini 615. Setelah saya bayar ini, mereka ngirim paket saya ke pihak ekspedisi lokal. Ini Sentra Kargo. Ini juga COD, jadi pembayarannya ketika telah sampai di Pontianak. Ini tanggal 21 bulan 4, jadi mereka langsung mengirimnya ke Sentra Kargo kemarin setelah saya melakukan pembayaran. Sebentar saya sedikit zoom di sini. Nah, ini totalnya 116.000 untuk 2 paket tersebut. Lalu dari tanggal 21 April, lalu barang saya sampai ke Pontianak itu tanggal 28 April, ada kisaran 6 hari. Nah, ini barang saya ketika sampai ke Pontianak. Ini paket pertama, ini paket yang kedua. Ini paket pertama, paket yang kedua. Jadi dia menggunakan karung goni. Baik, mungkin videonya cukup lama ini, kawan-kawan. Ini penjelasan secara umumnya dulu dari saya. Nanti untuk detailnya saya akan lihatkan video-video berikutnya. Bagi kawan-kawan, pasti saya rasa banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan komentar. Dan saya juga mohon maaf mungkin kalau penjelasannya belum lengkap. Silakan kawan-kawan tanyakan di komentar. Mungkin ini dulu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.